Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama dalam persekutuan tengah minggu kita. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sore hari ini kami beroleh kesempatan untuk bersama-sama bersekutu secara online, secara pribadi, di tempat kami masing-masing. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama kami. Biarlah pujian penyembahan kami sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari dalam hidup kita, terkadang kita merasa tidak menentu. Terkadang kita merasa hidup ini begitu sulit, namun akhirnya kita juga bisa melewatinya. Kita percaya ada satu tangan yang walaupun tak nampak, tapi senantiasa memegang kita, menolong kita melalui setiap keadaan dalam hidup ini. Menjadikan kita pemenang-pemenang dalam hidup ini. Karena itu mari kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kita, Bapa, lembutkan hatiku, supaya aku sungguh-sungguh dapat menjadi saksi-Mu. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami buka, kami baca bersama ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dapat kami mengerti dengan benar dan juga dapat kami lakukan dengan benar pula. Tolong setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13. Ini bagian agak cukup panjang, kita akan baca bersama-sama bagian ini. Dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 13 ayat 3 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita membaca, merenungkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketika zaman penjajahan Belanda berapa ratus tahun yang lalu, orang-orang Belanda itu punya satu julukan kepada budak-budak mereka yang berasal dari tanah air ini. Ketika itu mereka menjadikan orang-orang kita menjadi budak mereka. Dan karena tidak suka menjadi budak orang Belanda, maka bangsa kita itu mempunyai satu cara untuk menolak melakukan apa yang menjadi perintah daripada kolonial Belanda. Mereka ketika dipanggil menyahut, iya, mendengar, iya, tetapi kemudian pergi namun tidak melakukannya. Sehingga mereka disebut sebagai deaf Indi. Tulinya orang-orang Hindia katanya. Jadi ketika dipanggil, iya, diberitahu siap, disampaikan harus begini, begitu, enje. Tetapi kemudian setelah tuannya berbalik, maka apa yang disampaikan tadi dengan begitu panjang lebar tidak dilakukan. Ya, saudara, tentunya sampai sekarang kita kadang-kadang juga masih melihat orang-orang seperti ini, saudara, yang sebenarnya tidak tuli, tapi ya tuli juga. Diberitahu, dengar, tapi enggak melakukan apa yang dia dengar. Mungkin tidak mengerti sehingga tidak mampu melakukannya. Atau juga mungkin mengerti tapi enggan untuk melakukannya. Kadang-kadang ketika bertemu dengan orang seperti ini kita menjadi gregetan. Diberitahu berkali-kali kok enggak ngerti-ngerti juga sih. Selalu saja salah tanggap. Selalu saja tidak mengerti dan tidak melakukannya. Apalagi mungkin orang tua terhadap anak.
Sudah diberitahu jangan selalu pegang HP, nanti matanya rusak, nanti mengganggu pelajaran. Hanya iya saja. Tetapi kemudian ketika mamanya berbalik, kembali pegang HP dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang-orang Israel zaman Tuhan Yesus juga punya karakteristik yang seperti ini, saudara. Sehingga mungkin kalau kita ada pada zaman itu dan kita mengerti kebenaran, dan kita adalah orang-orang yang cinta kebenaran, kita jadi gregetan dengan orang-orang yang ada pada zaman itu. Mereka kagum kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di ayat 1, mereka berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, jalan saudara dari kampung halamannya untuk berbondong-bondong mendengarkan sabda Tuhan. Mereka mendengarkan tetapi tidak mengerti. Atau mungkin mereka mengerti tetapi hati nurani mereka menolak untuk mengerti, saudara. Maka ketika orang-orang banyak itu datang ke rumah tempat Yesus berada, berbondong-bondong mengikuti dia, ada yang naik perahu, ada yang berjalan kaki mungkin. Dikatakan Tuhan Yesus kemudian mengajar mereka dengan perumpamaan ini, yang saya yakin percaya kita sudah sering mendengarkan perumpamaan ini. Perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus berbicara di sini tentang hati seseorang yang mendengarkan firman. Dan karena hati itu adalah satu wadah yang sangat penting untuk firman itu jatuh di sana dan dia bisa bertumbuh atau tidak, itu tergantung kepada tanah yang ada dalam hati kita. Tuhan menggambar hati kita ini ibarat tanah. Kalau hati kita itu dikatakan bebal, maka akhirnya firman itu mental, saudara. Kita hanya mungkin berkata bagus sekali. Apa yang difirmankan itu sangat bagus. Kita bahkan mungkin bisa mengulang firman itu dengan sempurna untuk kita khotbahkan kepada yang lain. Tapi perihal melakukan itu hal yang berbeda, saudara. Karena itu Tuhan juga menegur mereka ketika para murid berkata, Tuhan, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Mungkin perumpamaan itu terasa begitu sulit untuk dipahami oleh orang-orang Israel. Lalu Tuhan mengatakan, itu karena mereka adalah orang-orang yang sekalipun melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, apalagi mau menanggapi. Tuhan kemudian mengungkapkan kembali apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa ini. Kamu mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat namun tidak menanggapi. Maka apa yang dikatakan? Sebab hati bangsa ini telah menebal. Saudara, kalau kita terbiasa dengan ketebalan hati, lama-lama ketebalan itu akan semakin tebal. Dan kita tidak sensitif, peka lagi dengan firman. Sama kalau kulit kita itu kapalan, saudara ya. Digigit nyamuk pun tidak berasa mungkin, saudara. Karena kebebalan hatinya, akhirnya Tuhan kemudian menyerahkan mereka, membiarkan mereka kepada ketulian rohani mereka. Saudara, di sini Tuhan menggambarkan tanah hati kita itu ada 4 jenisnya. Yang pertama dikatakan itu ibarat tanah yang ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan juga ada tanah tuh, yang lebih mirip mungkin kita katakan itu lapisan debu, saudara. Ada benih yang jatuh, firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan. Itu dikatakan, kalau saudara baca ayat 18 dan seterusnya, ibaratkan orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Lalu kemudian sekejap saja firman itu diambil oleh si jahat. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak dengar firman Tuhan. Kamu sudah dengar kemarin, ya. Biar saja, besok lagi baru kita dengarkan firman Tuhan. Atau mungkin dia dengarkan tapi toh tidak mengerti karena dia nggak fokus kepada apa yang didengarkan. Ada kan saudara orang duduk dengar firman Tuhan, tapi pikirannya tidak pada firman. Pikirannya di rumahnya, pekerjaan yang belum selesai. Pikirannya di toko, masih banyak pekerjaan di sana. Pikirannya kepada acara yang akan dilakukan setelah ini dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dulu ketika bisa ibadah di gereja pun, fisiknya ada di gereja, tapi jiwa raganya, pikirannya tidak ada di gereja. Ibarat orang yang benih itu jatuh di pinggir jalan, saudara. Sekejap dan diambil, dirampas oleh si jahat.
Firman Tuhan katakan dirampas. Itu berarti si jahat itu tidak suka kalau saudara dan saya duduk diam dan manis untuk dengar firman Tuhan. Pasti akan digelitik saja pikiran kita. Ini pekerjaan kamu belum selesai loh. Kamu sudah nonton di sini, ikut ibadah di sini. Ini anakmu masih belum ini dan itu. Kamu sudah ikut persekutuan online dan lain sebagainya. Dan dia akan segera merampas firman itu dari dalam hati kita. Yang kedua dikatakan, ada tanah hati yang seperti berbatu-batu. Jadi ada tanahnya lebih tebal daripada pinggir jalan itu, tapi banyak batu-batunya. Saudara, dikatakan ini ada orang-orang yang mendengar dengan gembira meresponi firman itu. Tetapi kemudian ia tidak berakar. Sehingga kemudian ketika dia tumbuh, baru saja pertumbuhan pada awal, kena sinar matahari dan mungkin hujan yang deras, segeralah tanaman itu layu. Orang seperti ini dikatakan bahwa tidak tahan terhadap penganiayaan, terhadap penindasan, terhadap tekanan hidup dan lain sebagainya. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang tanah hatinya itu berbatu-batu, dia bisa begitu meluap-luap mendengarkan firman Tuhan, begitu berespon, begitu bergembira menyambut firman Tuhan. Tetapi ketika kembali kepada realitas hidupnya, melihat di dalam keluarga masih ada begitu banyak persoalan, di dalam anak-anak juga masih ada begitu banyak persoalan, dan pekerjaan banyak persoalan, maka firman itu menguap seketika. Dan yang ketiga dikatakan, ada tanah hati yang seperti semak duri. Jadi tanah yang di atasnya itu tumbuh banyak semak duri. Dikatakan dalam perumpamaan itu ada beberapa benih jatuh di sana. Ini digambarkan sebagai orang yang mendengar, tetapi kemudian terhimpit dengan kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan. Di sini lebih detil lagi dikatakan. Kalau di atas tadi yang berbatu-batu itu tekanan hidup, penindasan, penganiayaan. Di sini lebih jelas lagi dikatakan, tipu daya kekayaan. Kekayaan itu baik atau buruk, saudara? Baik. Tuhan rindu sekali memberkati setiap anak-anaknya. Tetapi kalau kekayaan itu sudah mengambil alih posisi Tuhan dari dalam hati kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang menghasilkan dan menjanjikan itu sudah lebih menjadi urutan utama dalam hidup kita ketimbang Tuhan sendiri. Itu yang namanya tipu daya kekayaan, saudara. Bahkan ada begitu banyak orang rela untuk melakukan apa saja supaya dia lebih bertambah kaya dan lebih bertambah makmur. Banyak orang yang sanggup untuk mencelakakan saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, supaya dia lebih bertambah kaya dan lain sebagainya. Orang seperti ini dengar firman, dengar, tetapi sekejap saja tipu daya kekayaan itu membuat firman itu lenyap dalam hidupnya. Keegoisannya lebih besar daripada firman Tuhan. Sehingga dikatakan ia adalah benih yang bertumbuh tetapi tidak berbuah. Dan sekejap dia dihimpit oleh semak duri itu dan mati seketika. Yang keempat dikatakan sebagai tanah yang baik. Mereka adalah orang-orang yang mendengar firman, mengerti firman itu. Dan kemudian Tuhan katakan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara perhatikan, buahnya itu kapasitasnya itu berbeda-beda, saudara. Jadi kalau memang kita itu berpotensi untuk menghasilkan 100 kali lipat, bekerja untuk menghasilkan 100 kali lipat. Kalau tanah hatimu itu berpotensi untuk menghasilkan 60 kali lipat, bekerja untuk 60 kali lipat. Kalau 30 kali lipat, bekerja untuk 30 kali lipat, saudara. Tidak usah juga iri hati. Kok dia bisa begini dan begitu, aku enggak bisa. Lakukan, fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepadamu. Maka itu akan berbuah dengan sendirinya buat Tuhan, bukan buat kita, saudara. Nah sekarang saudara, tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki tanah hati yang subur. Supaya benih firman Tuhan itu ketika jatuh ke hati kita, dia bisa bertumbuh dan berbuah di sana. Sekarang bagaimana cara supaya hati kita ini menjadi tanah yang subur bagi Tuhan?
Kalau seorang petani akan mulai untuk bercocok tanam di ladangnya atau di sawahnya, saudara, maka ada hal-hal yang harus dia lakukan. Kalau tanahnya itu keras dan padat, ya harus membajak tanah itu dengan kerbaunya, ya harus menggaruk tanah itu, dibongkar supaya tanah yang keras itu bisa menjadi gembur, diairi dengan air, saudara, dan lain sebagainya. Kalau ada batu-batu itu akan disingkirkan, dibuang. Ada semak-semak duri dicabut dan dibuang di dalam api, dibakar di sana, saudara. Tanah itu harus diolah supaya siap untuk ditanami dengan benih. Begitu juga hati kita, saudara. Hati ini harus diolah supaya dia siap untuk menerima benih firman Tuhan. Jadi jangan sibuk untuk terus-menerus mendengar firman Tuhan tetapi lupa untuk mengolah hati kita. Mendengarkan itu baik, tetapi kalau mendengar asal lalu, jangan-jangan kita menjadi tanah yang di pinggir jalan atau berbatu-batu. Pelayanan itu bagus sekali, tetapi jangan karena sibuk pelayanan lalu kita lupa untuk mengolah hati kita. Sehingga orang lain diberkati, tetapi kita tidak merasakan berkat itu. Hati itu harus diolah, batu-batunya dibuang, kepahitannya harus dibuang, keegoisannya harus dibuang. Akar-akar kepahitannya itu harus dicabut supaya dia bisa menjadi tanah yang gembur. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi saudara, segala yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, dan yang semua yang kebaikan, yang mengandung kebaikan, pikirkanlah semuanya itu. Hal ini benar sekali, saudara. Apa yang ada dalam pikiran kita, itu akan masuk ke dalam hati kita dan terolah di sana. Mengapa hati itu menjadi keras? Karena seringkali kita memikirkan hal-hal yang membuat hati kita itu keras, saudara. Kita bukan memikirkan hal yang benar, tapi hal yang jahat, yang buruk. Kita bukan memikirkan hal-hal yang suci, tapi yang ketidaksucian, saudara. Kita tidak memikirkan hal-hal yang manis, tapi kita memikirkan perkataan-perkataan orang yang jahat terhadap kita, sehingga menimbulkan amarah dan dendam, sehingga hati itu menjadi keras. Kita tidak mendengarkan hal-hal yang sedap didengar, tapi kita mendengarkan gosip-gosip kiri dan kanan. Bahkan kita ikut nimbrung kepada gosip itu. Sehingga perlahan-lahan hati itu semakin keras dan kering, saudara. Saudara, ada penelitian yang mengatakan bahwa 90% penyakit itu berasal dari pikiran. 10% lagi dari pola makan. Ya saudara bisa bayangkan, kalau pola makan kita semrawut dan pikiran kita semrawut, betapa rusaknya diri kita itu, saudara, dan hati kita. Karena itu singkirkan semua pikiran-pikiran yang negatif. Berikut ini ada beberapa korelasi antara pikiran yang negatif dengan dampak yang mengganggu hidup kita. Kalau kita marah selama 5 menit, itu akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Saudara marah 5 menit, saudara, depresi 6 jam. Mau dibuktikan? Jangan, saudara ya. Kalau kita dendam dan menyimpan kepahitan, akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Jadi kalau tadi itu marah, imunnya turun. Kalau saudara dendam, imunnya mati. Apalagi zaman sekarang kita butuh sekali namanya imun. Karena itu jangan simpan dendam, kepahitan dalam hati kita. Dari situ bermula segala penyakit, stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, dan lain sebagainya. Jika kita sering membiarkan diri kita stres, kita akan sering mengalami gangguan pencernaan. Jika kita mudah merasa khawatir, maka kita akan mudah terkena penyakit nyeri punggung. Ya, katanya itu orang semakin tua semakin suka sakit belakangnya ya, tapi itu mungkin adalah penyebabnya karena kita terlalu khawatir, saudara. Karena itu serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan mudah terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut,
dan berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka bernegatif thinking, ya, saudara harus hati-hati nih. Kita akan mudah terkena dispepsia, penyakit sulit mencerna. Karena itu saudara, coba kita belajar untuk menata pikiran kita, mengolah hati kita. Jika ada pikiran-pikiran negatif tentang sesama kita, tentang rekan kita, tentang keluarga kita, tentang siapapun juga, segera berlutut di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan, singkirkan pikiran negatif ini. Aku mengolah pikiranku, hatiku supaya menjadi tanah yang gembur. Sehingga ketika aku mengikuti ibadah, ketika aku mendengarkan firman Tuhan, firman itu sungguh-sungguh jatuh tanah yang subur. Ya siap untuk bertumbuh dan berbuah lewat hidupku. Nah, saudara, ketika kita bisa mengolah pikiran kita, hati kita, barulah hati itu siap untuk ditanami benih firman Tuhan. Dan dia bisa bertumbuh dan menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu kalau saat ini kita rindu, hati kita ini menjadi tanah yang subur. Kita rindu hidup kita ini dipenuhi berkat-berkat Tuhan yang bisa kita nikmati. Saudara, Tuhan itu selalu rindu membuka tangannya memberkati kehidupan saudara. Hanya masalahnya kadang-kadang hati kita ini terlalu keras, saudara. Telinga kita ini terlalu berat untuk mendengar dan mengerti. Kita mungkin dengar tapi tidak mengerti, mengerti tapi tidak lakukan. Karena itu, mari kita sekali olah pikiran kita. Belajar untuk berpikir seperti yang Kristus pikirkan. Kristus itu selalu memikirkan orang-orang yang kekurangan, menolong orang, berbagi kasih kepada setiap orang. Kristus selalu berpikir bagaimana untuk bisa mengabarkan Injil firman Tuhan kepada orang banyak. Kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Kristus punya hati untuk bisa menolong orang yang sedang berkekurangan. Kita juga olah hati kita. Daripada kita simpan dendam, kita simpan amarah. Mari kita belajar untuk hati ini bisa berbagi kepada orang lain, bisa mendoakan orang lain. Bisa untuk bersama-sama berbagi dalam segala hal. Mari saudara, belajarlah untuk kita bisa menjadi tanah-tanah yang subur bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman Tuhan baru saja kami baca, bahkan kami renungkan bersama-sama. Firman ini jelas bagi setiap kami zaman ini, dibukakan bagi setiap kami zaman ini, bahwa seharusnya setiap kami punya hati yang gembur, yang subur, yang siap untuk ditanami firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, jauhkanlah kerikil-kerikil dari hati kami, amarah, dengki, dendam dalam hati kami, dan berikan kami hati seperti hatinya Tuhan, supaya firman ini sungguh-sungguh bisa kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bisa menjadi perpanjangan kasih Kristus kepada sesama kami. Kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati saudara kami yang dalam lemah tubuh, supaya mereka juga mengalami kekuatan, kesembuhan dari Tuhan. Berkati mereka yang ada dalam pergumulan hidup yang berat. Yakinkan bahwa Tuhan ada di sana bersama-sama. Rindu supaya mereka bisa melewati pergumulan itu dan menjadi pemenang di dalam segala hal. Berkati juga Tuhan mereka yang sedang bersedih hati. Tuhan sendiri memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap saudara kami ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat untuk para pemimpin-pemimpin negara kami, presiden, menteri dan kabinetnya, semua pejabat di mana-mana tempat, supaya mereka memiliki hati nurani yang tulus dalam menjalankan tugasnya, sehingga ada kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa ini. Kami juga berdoa tidak henti-hentinya, supaya pandemi ini bisa segera tertangani dengan baik. Dan kami juga kembali bisa beraktivitas, bisa kembali datang beribadah dalam rumah Tuhan seperti sedia kalanya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi